Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di ayat 23 dari surah Yusuf. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, kita akan mempelajari beberapa hukum tajwid yang penting di ayat ini. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari huruf ra. Di sini ra yang berfathah itu kita baca tafkhim atau tebal. Kemudian di sini ada sukun ta. Yang sukun ta ini tidak sama dengan huruf-huruf yang lain, dia itu mempunyai sifat hamas atau mahmus, di mana ketika kita itu membaca atau mensukun huruf ta tersebut, kita menghembuskan nafas. Ketika sudah sukun, sudah matikan kita itu ta, maka kita menghembuskan nafas sedikit. Warawadat wadat hullati warawadat hullati huwa fi. Kemudian di sini ada mat tabi'i yang kita baca satu alif saja. Fi ini juga mat tabi'i. Baitiha, ha ini juga mat tabi'i. An nafsi ada nun bertemu dengan nun. Ini ada dua cara penamaannya. Yang pertama, dia itu merupakan bagian dari idgham mutamasilain. Kemudian yang kedua, dia itu adalah idgham bi gunna. Idgham artinya masuk ke huruf nun yang berikutnya, kemudian digunakan atau didengungkan sehingga kita membacanya itu agak panjang. An warawadat hullati huwa fi baitiha an pakai ain ya di sini hurufnya, an nafsihi wa ghallaqatil abwab. Ada hak dhamir. Hak dhamir itu artinya adalah kata ganti yang dibaca panjang satu alif karena dia disebabkan diapit oleh dua huruf hidup. Kalau kita lihat di sini sukun, misalnya di sini ada sukun, maka dia itu tidak panjang hak domirnya tersebut. Kalau dia itu hurufnya hidup sebelumnya dan setelahnya, maka dia dipanjangkan. Makanya di sini ada kasroh yang berdiri dan dibaca satu alif, ini namanya matsilah qasirah, matsilah qasirah. Kemudian kita menemukan di sini sukun ba yang ada di tengah kata, berarti dia itu qalqalah sughra. Kemudian kita menemukan juga di sini sama yang seperti yang tadi, sukun ta ini yang bersifat hamas dan temannya ta itu yaitu kaf ya. Kaf ini juga bersifat hamas. Ketika kita bersukun atau dimatikan kafnya itu, maka muncullah sifat hamus tersebut. Wa qalat haita lak. Jadi ada hembusan nafas sedikit ya, dia itu meleleh seperti, tapi bukan qalqalah, bukan memantul. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat haita lak.
haitalak. Kita berhenti di sini karena wakafnya itu memang lebih baik berhenti. Kemudian kita teruskan di sini ada ma'azallah, ada zalnya yang ada titiknya, jangan disamakan dengan dal yang tidak ada titiknya. Cara membacanya ma'azallahi, lafaz Allah yang didahului oleh fathah maka dia ditebalkan atau tafkhim. Innahu gunnah musyaddada, kemudian haknya ini merupakan hak dhamir yang kita baca panjang satu alif yang dinamakan mad sila qasirah karena dia diapit oleh dua huruf hidup, maka dia dibaca panjang. Tandanya di sini ada dhammah yang terbalik. Kemudian Rabbi ahsana, Rabbi ahsana mad jaiz munfasil. Kalau dia itu terpisah antara dua kata Rabbi dan ahsana, maka dia itu mad jaiz munfasil. Kalau satu kata mad wajib. Kalau mad jaiz, jaiz artinya boleh, boleh satu, boleh dua alif. Cara membacanya Rabbi ahsana maswai. Nah, ini secara khusus memang karena dia itu sukunnya ya, sepertinya pendek tapi aslinya ini panjang ya. Jadi di sini ada mad tabi'i, wawunya ini ada berfathah kemudian diikuti dengan alif, kita sebut dengan mad tabi'i. Karena mad tabi'i ini bertemu dengan huruf yaitu ya yang disukun, maka menjadilah hukumnya ini menjadi mad adid lisukun. Jadi ketika kita mewakafkan sukun ya ini karena tanda wakafnya lebih baik berhenti, maka dia menjadilah mad adid lisukun. Karena definisi dari mad adid lisukun itu apabila ada mad tabi'i atau mad lain bertemu dengan huruf yang disukun atau dimatikan. Kalau dia itu diteruskan maka ini tetap mad tabi'i saja satu alif. Tapi kalau kita memberhentikan, mewakafkan, maka dia berubah. Cara membacanya bisa satu, bisa dua, bisa tiga alif. Jadi panjangkan juga tidak apa-apa. Ahsana maswai, langsung sukun ya. Sukun ya tidak sama dengan tasydid ya. Kalau tasydid ya itu kita tekan, kalau sukun ya biasa saja. Maswai, ahsana maswai, innahu la yuflihuz zalimun. Jadi panjangnya maswai sama dengan zalimun. Ini juga mad adid lisukun. Kemudian al yang bertemu dha ini adalah idgham syamsiyah. Mari kita ulangi dari depan, silakan ditirukan, hati-hati di hamas untuk ta dan hamas untuk kaf ya. Itu meleleh, itu mengembuskan nafas kita berhembus ketika kita mensukun atau mematikan huruf ta dan huruf kaf. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Yusuf ayat 23. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.